Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran sejarah. Kali ini, materi pembahasan kita adalah pengaruh agama dan budaya Islam di Indonesia. Pengaruh agama dan budaya Islam di Indonesia dapat dilihat dari beberapa bukti. Bukti-bukti tersebut tampak dalam beberapa bidang, baik itu bidang politik, sosial budaya, pendidikan, busana, seni pertunjukan, seni bangunan, seni rupa, ataupun seni sastra. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, dalam bidang politik. Dalam bidang politik atau pemerintahan, konsep dewa raja yang ada pada masa Hindu-Buddha diganti dengan konsep Islam Khalifah. Selain itu, sebutan raja diganti juga dengan sebutan sultan. Sedangkan dalam bidang sosial budaya dapat dilihat dalam kehidupan sosial masyarakat yang sudah tidak lagi mengenal istilah kasta. Selain itu, banyak pula kosakata Arab yang dipakai atau diserap ke dalam bahasa Melayu dan kemudian bahasa Nusantara. Contohnya, seperti nama-nama hari, yaitu Senin yang sering disebut dengan Isnain, Selasa yang disebut Salasa, Rabu, Rauba'ah, dan seterusnya. Bukti-bukti adanya pengaruh Islam hingga saat ini dapat dilihat dalam bidang pendidikan, bahkan dari segi busana. Dalam bidang pendidikan, sejak Islam masuk Indonesia, banyak sekali pesantren-pesantren yang didirikan. Nah, melalui pesantren inilah agama dan budaya Islam dikembangkan dan beradaptasi dengan budaya lokal. Jadi, pesantren ikut membentuk kebudayaan dan cara berpikir masyarakat Nusantara hingga saat ini. Dalam seni busana, banyak beberapa jenis pakaian tertentu yang menunjukkan identitas keislaman. Tidak hanya itu, bukti pengaruh Islam pun terlihat dalam seni pertunjukan. Misalnya dalam pertunjukan kesenian debus. Pada awal-awal Islam, semasa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin, pertunjukan debus diawali dengan nyanyian atau pembacaan ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran disertai sholawat. Sedangkan dewasa ini, debus dijadikan sebagai seni bela diri yang kemudian dipertontonkan di acara-acara budaya atau acara adat. Selain itu, kita juga memiliki tari saudati. Saudati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi. Saksi di sini berarti bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Dalam tarian ini, para penari menyanyikan lagu tertentu yang isinya berupa sholawat terhadap Nabi. Tari saudati sendiri juga sering disebut sebagai tari saman, yang artinya 8, karena pemain ini mula-mula dilakukan oleh 8 pemain. Ada juga tarian zapin. Tarian zapin ini merupakan tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh dari Arab, Persia, dan juga India. Zapin merupakan tarian tradisional yang bersifat edukatif dan menghibur, yang digunakan sebagai media dakwah dengan menggunakan alat musik pengiring yang disebut gambus dan marwas. Tidak hanya itu, kita juga memiliki seni pertunjukan wayang. Seni pertunjukan wayang atau pertunjukan bayang-bayang sudah dilakukan jauh sebelum Islam datang, baik itu pada zaman Praaksara ataupun saat Hindu-Buddha datang, di mana wayang digunakan sebagai media penyebaran agama, termasuk yang digunakan oleh Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam. Tentunya dengan menyesuaikan cerita di dalamnya. Bukti pengaruh Islam juga tampak dari seni bangunan. Adanya akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dan juga Islam terlihat dari bentuk bangunan-bangunan masjid ataupun makam kuno
seperti misalnya Masjid Kudus Demak dan juga makam Sultan Agungnya. Bukti pengaruh Islam yang ada juga terlihat dari seni sastra dan seni rupa. Dalam bidang sastra, berkembang syair-syair Arab, hikayat, suluk, dan juga babat. Babat yaitu karya sastra yang berisi tentang cerita atau dongeng yang dikaitkan dengan tokoh sejarah. Sedangkan suluk adalah teks sastra yang mengandung ajaran tasawuf. Di Indonesia sendiri, agama dan budaya Islam membawa pengaruh dan perubahan dalam bidang seni rupa, terutama dalam bidang seni lukis, seni ukir, relief, dan juga kaligrafi. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.